tadi saya sebutkan Jawa Barat jauh lebih strategik buat Golkar. Akan memenangkannya dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Oke. Di Jakarta nilai kursinya jauh lebih kecil. Oke. Kedua, tingkat kemenangannya itu lebih rendah ketimbang kalau bersaing di Jawa Barat. Kenapa masuk ke Jakarta? Bunuh diri ya? Enggak juga. Iya, memperkecil peluang. Oh, memperkecil peluang. Atau membuat kerja supaya lebih keras. Maka kemudian saya menafsirkan ada upaya-upaya untuk meyakinkan Ridwan Kamil, untuk meyakinkan Golkar, tenang aja, kita bantu di Jakarta. Kita lakukan seperti Pilpres. Kita lakukan di Jakarta dengan membunuh Anies. Itu Bang. Oke. Jadi Anies harus dihilangkan. Harus dibunuh ya? Harus dibunuh. Oke. Kalau dalam pemilu kemarin itu, dalam Pilpres ada gejala-gejala ke arah kartel, itu lebih dieksplisitkan, diperburuk pada masa pilkada ini. Karena apa? Saya melihat, Bung Samad, misalnya kita lihat satu-satu. Tadi disebutkan beberapa DKI, mulai DKI. DKI kan biasanya saya termasuk yang diminta oleh elit-elit itu untuk memotret keadaan pemilih di mana-mana, Pak, gitu ya. Bahwa itu dipakai dan tidak itu urusan mereka, Iya, gitu ya. Tapi diminta ya, Tapi diminta, iya. Mereka membayar saya untuk itu, oke? Saya sebagai profesional. Kita mendapatkan ini hasilnya secara objektif menurut kaidah-kaidah kita dan mereka percaya sama kita, makanya kita dipakai. Misalnya contoh ambil Jakarta, oke? Kalau berdasarkan survei, bukan hanya survei saya, berbagai survei, gitu ya. Pasar itu adalah pemilih punya aspirasi ingin Anies jadi calon. Aspirasi ya? Aspirasi, ya kan? Pasar. Ingin Ahok jadi calon. Oke. Ketiga, ingin Ridwan Kamil jadi calon. Dan yang lain-lain di bawah 1%. Kurang lebih. Jadi 3 besar lah ini. Itu bagus. Artinya di situ ada kontestasi di tingkat massa. Tercermin dari aspirasi mereka ingin siapa yang jadi pemimpin di DKI Jakarta. Oke. Harusnya mereka biasanya kalau membuat keputusan politik penting, sebutlah di Amerika Serikat, misalnya gitu ya. Tanya pada konstituen. Konstituen maunya apa? Salah satu mekanismenya bisa dengan town hall meeting gitu ya. Diskusi gitu ya, mendalam. Bisa dengan survei. Kalau di Amerika misalnya ada sebelum pemilu itu dibuat semacam kayak pemilu khusus punya partai politik tertentu untuk menjaring aspirasi konstituen mereka, gitu. Demokrat misalnya atau Republik dan seterusnya maunya siapa. Ini kita udah punya 3 tokoh ya yang diinginkan oleh warga DKI untuk bersaing. Bukan soal nanti siapa yang terpilih menang, itu soal yang lain. Tapi kalau ditanya sekarang aspirasi masyarakat DKI ya 3 tokoh itu. Ya, mereka kehendaki untuk bersaing ya. Untuk bersaing. Oke. Nah, saya melihat bahwa awal-awalnya banyak partai yang mengatakan ingin Anies, ingin mendukung Anies kan? Awal-awalnya. Iya kan? Ada PKB DKI mengatakan kita ingin Anies, ya kan? Nasdem. Ya, Nasdem juga kan gitu. PKS jelas lebih eksplisit mendeklarasikan, ya kan? Gitu. Bahwa bagaimana komunikasi mereka itu soal mereka. Gitu. Ya. Tapi yang jelas Anies digadang-gadang dan ingin didukung untuk menjadi itu. Bahkan setahu saya dari kubu Anies sendiri menghendaki agar PDIP juga mendukung, kira-kira kayak begitu kan, logis lah gitu ya, ingin memperluas dukungan. Itu tidak tercapai soal yang lain. Nah itu Bung Samad. Jadi Anies adalah kans yang kuat. Oleh karena itu kemudian ketika melihat Ridwan Kamil, kasus ini masuk kita ke Jawa Barat, melihat Ridwan Kamil di Jawa Barat sangat kuat, hampir tidak ada yang bisa membendungnya gitu ya. Golkar suaranya awal-awal menginginkan Ridwan Kamil stay di Jawa Barat. Jangan pergi kemana-mana, Jawa Barat. Karena alasan politiknya juga logis. Partai politik secara umum tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya memperebutkan kekuasaan. Realisme politiknya seperti itu. Wujudnya dalam apa? Bagaimana caranya mendapatkan kursi di DPR sebanyak-banyaknya. Kan begitu, Bung Samad. Kalau bicara itu, jadi nilai strategik politik Jawa Barat jauh lebih besar daripada DKI. Karena jumlah kursi yang diperoleh Jawa Barat jauh lebih banyak. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Dan ada sejarahnya, kekuatan 2004 Golkar memenangkan pemilu nasional, mendapat suara paling banyak waktu itu, adalah unggul di Jawa Barat. Logis kalau elit Golkar menginginkan
gubernur di Jawa Barat yang akan datang ini adalah orang Golkar. Untuk mengamankan kerja politiknya di Jawa Barat. Logis dong. Logis ya kan? Iya. Jadi ingin Ridwan Kamil stay di sana. Karena dihitung-hitung menurut survei, termasuk survei saya juga mengatakan Ridwan Kamil sangat unggul. Tanpa kerja banyak, tanpa keluar biaya banyak, kosnya kecil ya? kosnya kecil dan itu bagus, bersih ya kan jadinya. Tidak becek, nggak bagi-bagi amplop dan seterusnya kayak begitu kan. Harapan kita semua agar politik kita lebih bersih. Itu bagus. Bagus untuk sistem kita, bagus untuk Golkar. Why not? Ya kan? Oke. Jadi kesimpulannya Ridwan Kamil stay di Jawa Barat. Keputusan pertama. Awal ya? Awal-awal kayak begitu. Tapi kan tahu sekarang apa yang terjadi. Ridwan Kamil pindah ke Jakarta. On the way. Gitu kan? On the way to Jakarta. Disuruh pindah? Saya melihatnya begitu. Karena apa? Dia tadinya udah punya pandangan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Gitu ya. Tidak masuk di Jakarta. Karena apa? Tadi di Jawa Barat tingkat probability-nya lebih tinggi untuk terpilih kembali dengan biaya yang lebih sedikit, dengan upaya yang lebih sedikit juga, lebih efisien kira-kira begitu, mungkin lebih bersih, logis. Karena Ridwan Kamil adalah orang Jawa Barat. Dia udah berkarir politik di Jawa Barat sejak wali kota dan kemudian jadi gubernur. Oke. Jadi sudah kalau orang Jawa ya? udah berakar dia di sana. Jadi lepas dari kinerjanya seperti apa, hak orang Jawa Barat lah untuk menilai, oke? Ya, tapi relatif dibandingkan tokoh-tokoh yang lain dia jauh lebih kuat di Jawa Barat. Jadi logis dia harus stay di Jawa Barat. Pertanyaannya adalah kenapa dia dipindahkan ke Jakarta? Itu keputusan yang tidak logis buat Golkar. Yang pasti Golkar kalah di sini oleh Gerindra. Kan yang punya ide melempar dalam tanda kutip Ridwan Kamil ke Jakarta itu Gerindra, Dasko. Ngomong ke publik ya kan? Jadi menginginkan agar Ridwan Kamil masuk di Jakarta. Kira-kira apa motifnya itu? Motifnya sederhana sekali. Apa itu? Karena yang kuat nomor 2 setelah Ridwan Kamil adalah kader Gerindra sendiri. Jadi yang jadi gubernur di Jawa Barat nanti adalah kader Gerindra, Deddy Mulyadi. Dulunya orang Golkar juga, sahabat teman juga, teman ngobrol gitu ya. Teman di di himpunan dulu gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Motifnya ya jelas kayak begitu. Jadi di situ ingin menang. Bahwa kemudian Ridwan Kamil kalah di Jakarta itu bukan urusan saya, kata Gerindra. Biar aja, itu bukan kader saya. Bagi Gerindra ya kan, itu satu. Tapi nampaknya ini penafsiran, ini analisis. Bisa diverifikasi. Karena saya udah verifikasi pada tokoh-tokoh Golkar yang mengambil keputusan ini. Mereka sebetulnya, tapi nggak boleh tanya gitu siapa orang itu kan, itu off the record. Tapi saya dapat informasi langsung dari orang paling penting di Golkar yang berperan. Gitu. Mereka nangis bombay. Tidak happy ya? Tidak happy. Memindahkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Berarti keterpaksaan? Berarti ada pressure. Ada tekanan. Oke. Siapa yang bisa menekan elit Golkar? Emang siapa yang lebih berkuasa? Kan persoalannya kan gitu. Daripada elit Golkar, siapa yang lebih berkuasa? Istana? I don't know. Misalkan kan itu penafsiran kita kan, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi pindah tidak logis sih kan. Pertama adalah tadi saya sebutkan Jawa Barat jauh lebih strategik buat Golkar. Akan memenangkannya dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Oke. Di Jakarta nilai kursinya jauh lebih kecil. Oke. Kedua, tingkat kemenangannya itu lebih rendah ketimbang kalau bersaing di Jawa Barat. Kenapa? Masuk ke Jakarta. Bunuh diri ya? Nggak juga. Iya, memperkecil peluang. Memperkecil peluang. Atau membuat kerja supaya lebih keras. Maka kemudian saya menafsirkan ada upaya-upaya untuk meyakinkan Ridwan Kamil, untuk meyakinkan Golkar, tenang aja, kita bantu di Jakarta. Kita lakukan seperti Pilpres. Kita lakukan di Jakarta dengan membunuh Anies. Gitu Bang. Jadi Anies harus dihilangkan. Harus dibunuh ya? Harus dibunuh. Karena Anies lah kira-kira yang menjadi kompetitor utama kalau dia menjadi calon. Jadi calon pun Anies tidak bisa. Yang tadinya ini partai pendukungnya dalam Pilpres udah dengan dia, tiba-tiba pada lari. Dipreteli satu-satu. Bayangin, ketua PKS secara terbuka bicara, ajak-ajak saya dong. Jangan PKB aja, jangan Nasdem aja yang diajak. Pak Gerindra, sama Gerindra bicara seperti itu. Itu kan sangat eksplisit. Penderitaan yang dialami oleh PKS, saya sebut penderitaan. Karena apa? Karena PKS tidak cukup sendirian. Dia butuh satu partai at least, PKB atau Nasdem, untuk bisa mendukung Anies.
ya kan? Dia juga punya alibi PKS ini. Kita kan udah bilang sama Anies, kewajiban Anda untuk menggenapi. Oke. Dan Anies tidak berhasil, kira-kira begitu kan? Ya, narasi itu. Ya, dia muncul seperti itu. Itu logis gitu ya. Cuma pertanyaan saya adalah, kenapa at least 2 partai yang tadinya mendukung Anies, yang udah diuntungkan karena mendukung Anies, dengan suara kursinya nambah semuanya, kira-kira gitu yang mendukung Anies ini, kemudian lari. Yang tadinya rela gitu ya, suka rela, suka hati, karena apa? Karena menurut observasi ilmiah, Anies punya peluang besar untuk jadi gubernur di Jakarta, tiba-tiba ditinggalin. Yang tadinya diperbuatnya sekarang disingkirkan dan tidak punya nilai apa-apa. Itu yang saya maksud dengan kartel. Kembali lagi, kartel. Jadi sebuah barang itu nilainya, kualitasnya baik atau tidak, itu ditentukan oleh segelintir orang di tingkat elit, oleh produsen yang tidak bersaing tadi. Jadi tidak ada persaingan antara Nasdem, PKB, dan PKS lawan Gerindra, Golkar, dan lain-lain itu. Tidak ada. Semuanya diatur. Kartel. Itulah kartel. Politik kartel saya sebut kayak begitu. Jadi itu kontras dengan demokrasi yang kita konsepsikan dan kita pahami untuk melihat politik di Indonesia, Bung Abraham.